Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan Kinasih Food. Kinasih Food eh, sekarang mau sedikit bercerita tentang perjalanannya Kinasih Food. Cuman di sini Kinasih Food akan bicara perjalanan selama eh, 15 tahun terakhir atau sekitar 16 tahun terakhir, apa saja yang terjadi dengan Kinasih Food. Ini yang perlu diketahui. Mudah-mudahan ada solusi atau misalnya ada masukan dari rekan-rekan semua terkait apa yang terjadi dengan Kinasih Food. Jadi Kinasih Food mengalami fenomena yang memang sangat aneh, sangat di luar nalar guys. Kalau secara ini di luar logika, tapi ya namanya yang sudah terjadi berarti ya itu terjadi, memang kodar ya, kodar yang terjadi ya memang seperti itu. Jadi ceritanya tahun 2000 tahun 2006 itu berarti 2006 ya, berarti benar 2006 Kinasih Food mengalami di salah satu perguruan tinggi yang ternama di Jakarta. Cuman kampusnya yang ada di daerah Bogor, di daerah Cikaret. Waktu itu dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, ada yang namanya ospek. Nah, disitulah terjadi guys. Jadi dalam masa ospek itu kaki kanannya Kinasih Food itu di di atas tumit, di bagian tulang kering ya, bukan kaki kanan tapi kaki kiri, bagian tulang kering itu mengalami yang namanya infeksi tulang guys. Jadi tulangnya terkena infeksi. Ya memang dulu sempat terjadi rame ya perdebatan dengan panitia, dengan rekan-rekanan juga yang terjadi dengan Kinasih Food. Nah, singkat ceritanya 2006 itu terjadilah tindakan yang namanya dioperasi kaki tulang kering yang terkena infeksi tulang di rumah sakit PMI Bogor guys. Itu tindakannya dilakukan di rumah sakit PMI Bogor. Setelah lakukan operasi, istirahat beberapa minggu dan alhamdulillah sehat kembali guys. Nah, kemudian Kinasih Food melanjutkan studi di situ sampai beres, sambil ya melaksanakan mengikuti atau misal kegiatan-kegiatan yang lain. Waktu itu Kinasih Food ikut juga kejuaraan-kejuaraan pencaksilat yang mewakili kota Bogor, kemudian mewakili kampus dan segala macam. Nah ini guys, di tahun 2012 itu kaki yang dulu dioperasi itu ternyata infeksi kembali guys, tulang keringnya. Bahkan sudah menggerogoti tulang kering sampai ke atas, sekitar 10 sentian lah, 10 senti tulang keringnya itu memang sudah rusak gitu kan. Setelah itu, nah itu terjadi pembengkakan hebat dan sampai akut ya, sampai nggak bisa jalan gitu kan. Nah, posisinya dulu itu waktu itu mau ikut kejuaraan silat juga, cuman karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu ya akhirnya batal ya. Nah setelah diperiksa ternyata infeksinya itu sudah menjalar sampai ke atas sekitar 10 cm dari yang awalnya dioperasi itu. Nah sampai waktu dioperasi itu sampai dinyatakan kalau memang ini tuh harus diamputasi gitu guys.
Nah, sampai down, sampai shock lah. Tapi berkat bantuan medis, berkat bantuan dokter dalam, akhirnya operasinya juga dilakukan operasi lagi dan berjalan dengan lancar. Nah, sampai waktu itu operasinya 2 kali karena posisinya katanya kalau memang ini jaringannya tidak bisa tumbuh, maka akan dilakukan tindakan yang lain. Ternyata ya alhamdulillah guys, berhasil, dan cuman waktu untuk istirahatnya itu memang lebih lama, sekitar 8 bulan waktu itu. 8 bulan harus tidur di kasur gitu kan, karena posisinya sangat-sangat rawan, karena posisi tulang keringnya sudah rapuh gitu. Nah itu guys, itu di tahun 2012. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian di tahun 2017 guys, 5 tahun pasti, jadi lepas ke 5 tahun berikutnya Gina Siput juga mengalami hal yang sama ya, cuman posisinya ya, infeksinya itu merasakan sakit di saluran pencernaan guys. Nah ini jadi dari tahun 2006, 2012, kemudian 2017 itu terjadi lagi guys, cuman bukan posisi di tulang kering, tapi di bagian saluran pencernaan. Nah ini yang sudah menjalar sampai ke hampir sampai ke tulang belakang. Akhirnya di tahun 2017 dilakukan operasi lagi di bagian saluran pencernaan. Jadi terjadi infeksi yang sangat hebat di saluran pencernaan di bagian dalamnya. Akhirnya nah si infeksinya, si nanahnya itu udah mau sampai ke tulang belakang. Akhirnya dilakukan tindakan operasi di daerah Sukabumi, di rumah sakit Bunut. Nah itu sama, karena di situ mungkin yang dilakukan di situ operasinya di pusat saraf, akhirnya ternyata sakitnya minta ampun kan. Nah setelah itu dibersihkan, alhamdulillah berjalan baik operasinya. Nah itu mas, itu sampai beberapa bulan harus istirahat, harus penyembuhan, dan sampai berhasil. Nah, di tahun 2021 sekarang mau masuk ke 2022 terjadi lagi guys fenomena yang sama di bagian yang sama, yaitu di bagian saluran pencernaan. Nah itu guys, jadi fenomena inilah yang memang dibilang aneh ya aneh, dibilang apa ya, di luar logika lah ya, seperti yang dialami oleh Gina Siput gitu guys. Nah setelah itu ya, karena memang ini terjadi lagi, akhirnya ditindak kembali guys, dioperasi lagi, karena terjadi infeksi lagi di bagian saluran pencernaan. Ya memang kalau dari segi biaya dari dulu juga memang tidak sedikit yang dikeluarkan ya, besar sekali gitu guys, apalagi kalau sudah bicara obatnya kan itu sangat luar biasa. Nah itu guys, nah jadi terjadi kemarin dioperasi lagi seminggu sebelum lebaran guys. Nah ini yang perlu diketahui, dan memang di luar logika atau di luar apa ya nalar saya. Setelah pasca operasinya itu, operasinya berhasil, bagus, lancar, dan tidak merasakan apa-apa. 2 minggu terakhir Gina Siput merasakan mati rasa. Dalam artian mati rasa di sini tidak semuanya guys, tapi hanya sebagian kaki, bagian kaki dua-duanya guys. Ya. Kayak apa ya, kayak sensitif terhadap dingin gitu kan. Cuman di bagian saraf-sarafnya itu kalau sudah kerasa itu udah luar biasa, nyut-nyutannya udah luar biasa. Ini bukan asam urat. Kalau asam urat kan kalau kita sentuh aja udah sakit atau terjadi pembekakan, tidak guys, kalau ini tidak.
tidak terjadi pembengkakan atau tidak, cuman yang dirasakan itu sakit banget, memang sakit kalau memang sudah kerasa itu sakit, nyut-nyutan di bagian saraf-sarafnya itu sakit banget. Nah gitu, di bagian telapak kaki dan itu tuh sakit banget. Nah ini guys, yang perlu jadi diobatinya itu udah dengan direndam air panas dengan air garam, kemudian pakai obat minuman-minuman herbal atau minuman atau obat-obat saraf, tetap aja terjadi guys. Dan sampai saat ini merasakan sakitnya itu gitu kan. Nah, yang perlu ketahui di sini pernah terjadi guys, kita coba merendamkan kaki di daerah Cipanas Garut ya, tempat rendam berdua dengan rekanan dari Jakarta. Ternyata rekanan saya, yaitu Kang Arif namanya, dia baru menyentuhkan kaki aja dia langsung kepanasan guys ya, dia langsung ini, wah panas banget ternyata kan gitu. Nah tapi kalau saya nggak tahu kenapa guys, itu kaki dimasukkan dua-duanya itu tidak merasakan panas sama sekali guys, cuman anget aja. Sampai kaget, Kang Arif aja kaget, oh yang bener Kang, iya bener ini saya. Nah itu guys, sampai seperti itu, nggak tahu saking dinginnya kaki saya atau saking kebalnya kaki saya, jadi saya nggak merasakan panas sama sekali. Cuman itu dirasakan dari bagian lutut ke bagian bawah. Tapi kalau si air itu di ini kena ke badan, memang panas guys itu. Nah itu ya, hal-hal yang aneh yang dialami Kinasiput sekarang ini. Mungkin dari rekan-rekan semua yang mendengarkan ini ada masukan atau misalnya punya solusi untuk kebaikan Kinasiput, silahkan boleh kirim via di komentar, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah guys, sekarang mau terapi, coba dengan terapi dengan menggunakan kita di pasir pantai ya, kita dengar dari kanan, coba aja di pasir pantai yang panas katanya, dikubur kakinya beberapa menit baru nanti kita lihat hasilnya. Nah itu kenapa guys, karena kita coba pakai berendam dengan air panas pakai garam pun tetap tidak merasakan yang signifikan, tetap aja merasakan ini. Jadi sekarang itu kaki itu harus selalu pakai kaos kaki guys, dan gitu. Nah badan itu seketika itu kadang merasakan linu, pegel linu, nyeri badannya pada sakit-sakit guys. Itu. Jadi nggak tahu sensitif dengan udara dingin atau apa, atau memang saraf-sarafnya yang terganggu. Ini belum cek ke rumah sakit, ke dokter saraf belum. Kita coba pakai penanganan yang memang lebih mudah dulu gitu, siapa tahu bisa tertanggulangi gitu. Nah itu guys, sedikit cerita-cerita yang dialami oleh Kinasiput dalam 15 tahun terakhir. Dan inilah hal-hal yang aneh yang dialami oleh Kinasiput yang notabene ya di luar logika seperti itu. Pas kali jeda 5 tahun itu merasakan hal-hal yang memang di luar dugaan seperti itu gitu guys. Nah itu sedikit cerita. Nah sekarang mau persiapan mau ke pantai dan kita coba nanti terapi di sana. Nanti ikuti video berikutnya. Oke. Nah itu saja cerita-cerita untuk saat ini dari Kinasiput sebagai pemadam kelaparan. Ditunggu masukan-masukan komentar-komentarnya yang untuk kebaikan dari Kinasiput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.